GA 152 saya masih ingat, di Sibolangit Buanabar. Menewaskan semua penumpang, 234 penumpang, oleh karena kabut asap waktu itu. Menewaskan semua penumpang yang ada, termasuk pembina rohani saya ini. Ketika di dalam acara memorial itu saya duduk, saya melihat beberapa foto penumpang pesawat tersebut. Tiba-tiba terdengar di dalam suara hati saya. Seakan-akan Tuhan berkata kepada saya, apa yang engkau mau, aku sudah berikan bagimu. Sekarang, jika engkau adalah penumpang itu, engkau kembali kepadaku, apa yang kau berikan bagiku. Kalimat ini terngiang-ngiang di dalam hati saya. Dan membuat saya bergumul beberapa hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Ini panggilan, ini pengalaman rohani saya. Dan ketika selama 3 bulan saya bergumul dan mempersiapkan diri. Untuk melanjutkan pelayanan daripada pembina rohani saya ini di kota Medan. Akhirnya masalah kedua muncul. Kalau saya mau pergi sekolah teologi, kira-kira STT mana yang akan saya masuki? Sekolah teologi di Indonesia ini ada 3 sekolah teologi yang terkenal. Saat Malang, STT Bandung, dan juga STT Amanat Agung. Ini juga menjadi pergumulan saya waktu saya mengisi formulir. Kira-kira saya benar tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan? Apakah ini karena emosi saja? Ini menjadi pergumulan saya. Dan waktu itu saya terus cekuan. Saya sudah minum air, tapi juga masih cekuan. Kalian pernah alami? Pernah alami enggak? Waktu kalian minum air enggak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya saya makan dulu, makan malam dulu. Makan malam selesai, enggak cekuan. Kemudian saya mau lanjutkan isi formulir. Kembali bergumul. Kira-kira benar gak ya saya dipanggil jadi hamba Tuhan? Kalau benar kira-kira STT mana ya yang cocok untuk saya isi gitu lagi ya Bapak Ibu Saudara. Dan kembali cekuannya muncul lagi. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu tiba-tiba terdengar lagi. Sepertinya dalam hati berkata, berdoalah. Sebelum doamu selesai, cekuanmu sembuh. Sebagai tanda engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan benar waktu itu saya langsung tutup mata berdoa. Dan benar sebelum doa saya amin, cekukan saya sembuh. Tapi Bapak Ibu Saudara kembali saya ingatkan. Ini jangan gara-gara ini kesaksian kalian cekuan katakan, kalau gitu aku doa. Bukan begitu maksud saya. Jangan jadikan pengalaman jadi kebenaran. Ini adalah pengalaman rohani saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyuruh kalian waktu cekuan langsung doa seperti saya, bukan begitu. Tetapi ini case khusus. Case yang sangat khusus. Pengalaman dan pengajaran rohani kita mengajar kepada kita bahwa kita mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi oleh karena kondisi waktu itu, waktu yang begitu singkat, dalam pergumulan yang begitu berat, Tuhan bisa saja menyatakan kehendaknya untuk melatih kehidupan kerohanian kita, untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita sebenarnya Tuhan sudah berkarya. Di dalam kehidupan kita, melalui perkataan orang lain, melalui perkataan daripada pasangan hidup kita, melalui saat teduh pribadi kita, melalui khotbah firman Tuhan, melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah berbicara kepada kita. Hanya saja kita tidak ada kepekaan rohani. Sehingga firman Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita sepertinya berlalu secara sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini memberitahu kepada kita untuk menggenapi panggilan Tuhan tidak cukup hanya dengan niat baik.
kita harus melatih kepekaan rohani kita. Oleh sebab itulah di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan belajar kepekaan rohani dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan belajar dari seorang anak kecil yang Tuhan panggil di masa-masa kegelapan rohani bangsanya. Dan ada 3 kebenaran yang akan kita sama-sama pelajari tentang kepekaan rohani, melatih kepekaan rohani. Dimulai yang pertama, yaitu apa? Di dalam ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, melatih kepekaan rohani dengan butuh bimbingan seorang mentor. Yang ketiga, ketika kita sudah mengerti kehendak daripada Tuhan, ada kesiapan daripada kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini penting untuk melatih kepekaan rohani secara pribadi. Oke, sekarang kita melihat poin yang pertama. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang kepekaan rohani dibutuhkan oleh karena ketidaktahuan kita. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita perhatikan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu Saudara, ini ciri khas pengajaran di IGC. Yaitu pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Mengupas ayat-ayat firman Tuhan. Ini merupakan ciri khas daripada pengajaran di IGC. Ya, khususnya khotbah yang saya sampaikan. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 4. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Di dalam 4 ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat Alkitab membuka pasal ini dengan latar belakang yang sangat penting. Yaitu di masa-masa sebuah transisi, masa kegelapan rohani. Di mana Tuhan tidak lagi berbicara kepada umatnya, penglihatan-penglihatan pun waktu itu belum ada Alkitab. Maka banyak penglihatan-penglihatan yang dinyatakan untuk menyampaikan kehendak daripada Tuhan. Di tengah suasana seperti inilah Tuhan berbicara, memulai sebuah karya baru melalui seorang anak kecil yang bernama Samuel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah ini akan berbicara kepada kita juga tentang panggilan Nabi Samuel. Ya, ini seorang nabi yang sangat berperan di dalam kehidupan kerohanian umat Tuhan waktu itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa melatih kepekaan rohani seringkali dimulai dari ketidaktahuan kita. Ingat baik-baik ya. Jadi melatih kepekaan rohani seringkali dimulai di dalam ketidaktahuan kita ataupun di dalam ketidaksadaran kita. Di dalam ayat ke-7 firman Tuhan memberitahu kepada kita, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Perhatikan baik-baik ayat 7. Ini nanti kita akan sama-sama perhatikan. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, Samuel tidak tahu seperti apa suara Tuhan. Ia tidak memiliki pengalaman rohani sebelumnya. Oleh sebab itulah ketika Tuhan memanggil dia, dia tidak tahu bahwa Tuhan yang memanggil dia. Seorang teolog bernama John Calvin berkata, manusia tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar sebelum ia terlebih dahulu belajar merendahkan dirinya di hadapan firman Tuhan.
Jadi ini menjadi poin penting juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Landasan kita untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, melatih kepekaan rohani kita adalah kerendahan hati membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Ini harus menjadi pegangan kita. Ini landasan utama kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara yang ikut pembinaan saya jam 11 setiap hari Minggu mengerti mengapa pelajaran pertama di dalam pemuridan yaitu tentang Alkitab. Karena banyak orang Kristen tidak bisa membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan. Sayang sekali. Seseorang yang tidak bisa membuktikan Alkitab sebagai firman Tuhan, dia akan malas untuk baca Alkitab. Kalau dia tidak mengerti bahwa Alkitab itu punya otoritas yang daripada Allah, maka dia tidak akan menghargai firman Tuhan. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara dan ini sering saya sampaikan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan apa? Tuhan menciptakan alam semesta dengan apa? Berfirman. Ingat baik-baik. Wong dengan berfirman, Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Kalau begitu, adakah dalam dunia ini masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan firman Tuhan? Ini pemahaman yang sederhana. Kalau kita mengerti Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan cukup berfirman. Maka di dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Ketika kita menghargai Allah, kita pasti menghargai firman-Nya. Ketika kita bisa menghargai firman Allah, maka kita menghargai Allah. Saya mengajak jemaat saudara-saudari yang ikut di dalam ibadah IGC ini harus memiliki pemahaman. Pembacaan Alkitab ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Alkitab itu adalah otoritas firman Tuhan yang diberikan bagi kita untuk kebaikan bagi kita. Kalau kita sendiri tidak mau membacanya, masalah bukan pada Tuhan. Masalah adalah pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini sesuatu hal yang sangat penting. Bahwa sadarkah kita betapa sering Tuhan hendak menolong dan berbicara kepada kita justru di dalam ketidaktahuan kita. Sama seperti Samuel tidak tahu bahwa suara yang memanggil adalah suara Tuhan. Kita pun sering mengalami peristiwa-peristiwa yang sama di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, bahkan juga di dalam berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Kita tidak mengerti maksudnya, bahkan kita mengabaikannya dan menganggap ini sebagai kebetulan atau perasaan saja. Disinilah penting kita belajar untuk peka. Tuhan tidak hanya berbicara di dalam ruang ibadah. Firman Tuhan memberitahu pada kita dengan sangat jelas sekali. Waktu itu di dalam kondisi malam hari, lampu rumah Allah belum padam, Eli yang matanya kabur sedang berbaring, dan Samuel sudah tidur. Ini memberitahu pada kita apa? Di dalam kesederhanaan, di dalam suatu situasi yang tidak terduga, Tuhan bersuara. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita sebuah pemahaman. Waktu itu Imam Eli, kelemahan matanya sudah mulai kabur. Tetapi di sini akan memberitahu kepada kita sebuah rahasia yang penting. Bahwa kelemahan jasmani daripada Imam Eli tidak membuat dia alasan untuk tidak mengerti kehendak daripada Tuhan ataupun peka terhadap suara Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kelemahan apa di dalam kehidupan kita. Kelemahan jasmani apa, kelemahan fisik apa. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak menerima atau melatih kepekaan rohani kita. Beberapa waktu yang lalu, sewaktu saya pulang dari kantor, ya biasanya sampai ke rumah, saya karena signal di handphone itu pakai data tidak kuat. Sehingga saya biasa sampai di rumah pakai wifi rumah.
Kalau handphone saya diaktifkan pakai wifi rumah. Lalu waktu saya berbaring di kamar, di tempat tidur, tiba-tiba anak saya yang kedua, Joviana, telepon saya. Pak, bisa jemput saya tidak? Karena waktu itu dia berada di restoran ulang tahun. Nah, saya heran sekali. Anak kenapa ya? Sekarang ulang tahunnya di restoran terus gitu ya. Dulu kita aja di rumah saja bisa ulang tahun sudah syukur ya. Nah, apalagi sekarang anak usia 17 tahun gitu ya. 17-18 tahun. Hampir tiap bulan ada yang ulang tahun. Ya, karena sweet 17 katanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, waktu anak saya telepon saya, dia katakan apa? Pak, bisa nggak jemput saya? Ya langsung waktu itu mana mungkin bilang nggak bisa gitu ya. Oke, papa jemput ya. Di mana? Oh, di sini restorannya. Singkat cerita, saya langsung ganti baju, saya bawa mobil untuk jemput dia. Ketika saya mengendarai mobil saya sampai ke restoran, saya lihat kok restorannya gelap. Ini anak kemana ini? Ya. Lalu ketika saya melihat restorannya gelap, tidak ketemu anak saya berencana mengambil handphone untuk telepon anak saya. Tapi ternyata handphone saya wifi di rumah. Bukan pakai data. Artinya apa? Masih signal wifi di rumah. Akhirnya saya ganti jadi data. Baru ganti data muncul itu miss call-nya semu, miss call-nya anak saya. Rupanya yang terjadi apa? Rupanya anak saya berusaha telepon kepada saya dan memberitahu, Pak, saya sudah ikut mobil teman pulang. Nah, sekarang saya ingin tanya, dalam kondisi demikian saya boleh marah tidak? Dad, boleh marah tidak? Ini jadi orang tua ini. Ci, boleh marah tidak? Kalian boleh marah tidak? Gak boleh marah. Masalah bukan pada dia, masalah pada saya. Handphonenya saya lupa ubah menjadi data. Tapi masih pakai wifi yang di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara, semu saya berulang kali telepon saya. Anak saya berulang kali telepon saya. Masalah bukan pada mereka, masalah pada saya. Yang lupa set itu data. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita? Tuhan sesungguhnya hendak berbicara pada kita berulang kali. Tapi masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya ada pada kita yang tidak siap mendengar suara Tuhan. Masalah di sini. Bukan Tuhan tidak mau berbicara kepada kita. Masalahnya apa? Kita tidak siap mendengar suara Tuhan. Saya pernah dan sering mempergunakan ilustrasi ini. Gak apa-apa, di sini ada banyak orang baru yang mungkin belum pernah dengar. Suatu hari ada seorang anak pendeta pulang sekolah marah-marah. Mulai hari ini saya tidak lagi mau berdoa. Tuhan tidak jawab doa saya. Masalah satu belum selesai, masalah baru muncul. Wah, bayangkan. Kalau kalian jadi pendeta, anak kalian berkata, mulai hari ini saya tidak mau berdoa lagi. Tuhan tidak jawab doa saya. Masalah satu belum selesai, masalah baru muncul lagi. Perasaan kalian bagaimana? Bagaimana perasaan kalian? Kalian nggak bisa merasakan karena bukan pendeta. Bapak, Ibu, Saudara. Bagi kami pendeta ini masalah serius. Lalu ketika Pak Pendeta mendengar keluhan daripada anaknya itu. Dia memanggil nama anaknya dan berbicara dengan suara yang lembut kepada anaknya. Ketika sang anak mendengar papanya berbicara, tapi dengan suara yang lembut, dia kata, apa-apa? Dia belajar dekat. Semakin dekat, papanya melembutkan suaranya. Semakin dekat si anak,
semakin dekat. Setelah dekat dengan papanya, baru mendengar jelas apa yang dikatakan oleh papanya. Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang membuat si anak sebelumnya tidak mendengar suara papanya? Apa? Apa yang membuat si anak yang sebelumnya papanya berbicara, si anak tidak mendengar jelas? Kenapa? Jarak. Si anak berdiri jauh dari papanya. Ketika si anak semakin dekat dengan papanya, baru terdengar suara lembut daripada papanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalian pernah berdoa? Pernah berdoa tidak? Kalian pernah enggak sepertinya merasakan Tuhan tidak jawab doa kalian? Bukan Tuhan tidak berbicara. Tuhan dengan suaranya yang lembut sudah berbicara bagi engkau. Masalahnya adalah apa? Engkau berdiri jauh daripada Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan yang lembut itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita harus belajar melatih kepekaan rohani. Masalah bukan pada Tuhan. Masalah adalah pada diri kita sendiri. Intim dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan. Ini menentukan kita mengerti kehendak yang daripada Tuhan. Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Tetapi masalahnya kita kurang kepekaan rohani. Kepekaan rohani itu dibutuhkan bagi kita. Oleh karena sesungguhnya suara Tuhan yang lembut itu senantiasa dinyatakan kepada kita. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan hendak berulang kali menyatakan kehendaknya bagi kita. Oleh sebab itu, poin yang pertama ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya di dalam ketidaktahuan kita, di dalam ketidaksadaran kita, maka kita butuh melatih kepekaan rohani. Kemudian poin yang kedua, ayat 5-9, 1 Samuel 3 ayat 5-9, kepekaan rohani membutuhkan peran pembimbing atau butuh mentor rohani. Ayo kita perhatikan ayat selanjutnya. Lalu berlarilah Samuel kepada Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda menyelami baik-baik, membayangkan situasi waktu itu, ini ada sebuah kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Sesungguhnya Samuel sudah mendengar 3 kali suara Tuhan. Tetapi 3 kali itu pun dia pergi ke Imam Eli. Dia pikir Imam Eli yang memanggil dia. Ternyata bukan. Dan di dalam kondisi yang demikian inilah akhirnya ayat 9 memberitahu kepada kita, Imam Eli sebagai pembina rohaninya, sebagai pembimbingnya, sebagai mentornya memberitahu kepada Samuel. Saudara-saudari yang terkasih, ini sebuah pembelajaran penting dalam kehidupan kerohanian kita. Bukan tidak mungkin kita sering mendengar firman Tuhan.
Tetapi karena pemikiran kita yang keliru, kita salah meresponinya. Sama seperti Samuel mendengar suara Tuhan. Tapi dia tidak mengerti. Sehingga dia respon pergi ke Imam Eli. Demikian juga dengan kita. Yang kita dengarkan adalah firman Tuhan. Tapi seringkali pemikiran kita salah mengerti firman Tuhan. Sehingga kita meresponinya juga salah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat ada sebuah pemeliharaan daripada Tuhan melalui seorang mentor rohani. Imam Eli memiliki kelemahan di dalam jasmaninya dan juga di dalam keluarganya. Ingat baik-baik ya, Imam Eli punya masalah rohani juga dalam hubungan dengan anak-anaknya. Di mana anak-anaknya akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Imam Eli sekalipun memiliki kelemahan di dalam matanya, di dalam keluarganya. Tetapi dia tetap memiliki kepekaan rohani. Ketika Samuel datang untuk ketiga kalinya, Alkitab mencatat, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saudara-saudari, Eli tidak serta-merta memarahi Samuel karena mengganggu istirahat dia. Dengan penuh kasih dan kebijaksanaan ia membimbing Samuel dan memberikan kata kunci untuk meresponi suara Tuhan. Pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Inilah peran daripada mentor rohani. Inilah peran daripada seorang hamba Tuhan melatih kepekaan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu hal yang penting. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kalau kita perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, beberapa pengajaran-pengajaran, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, murid-muridnya pun tidak mengerti. Sehingga pulang ke rumah baru kembali bertanya kepada Tuhan Yesus, maksudnya apa? Dan Tuhan Yesus dengan penuh rendah hati memberitahu kepada murid-muridnya. Memberitahu apa maksud pengajaran dan perumpamaan dia. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam melatih kepekaan rohani, seringkali di dalam ketidaksadaran kita, di dalam ketidaktahuan kita. Oleh sebab itu, kita butuh seorang mentor untuk membimbing kerohanian kita. Di gereja IGC, kami gereja berusaha. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan dari atas mimbar di setiap minggu. Tapi kita juga ada pemuridan jam 11. Kemudian nanti hari Selasa ini ada juga pendalaman Alkitab, Kitab Injil Yohanes. Kita adakan lewat Zoom jam 7.30 sampai jam 9. Dengan maksud apa? Inilah adalah tugas kami sebagai hamba Tuhan. Untuk bagaimana membimbing kerohanian daripada setiap jemaat Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bukan kami kurang kerjaan, bukan. Tetapi satu kerinduan kami bagi setiap jemaat Tuhan bertumbuh di dalam iman kerohanian, mengerti kehendak Tuhan, mengerti hal-hal yang rohani di dalam kehidupan mereka, dan bahkan berbuah. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, satu harapan saya bagi setiap jemaat Tuhan, bukan saja bertumbuh di dalam iman kerohanian, tetapi bisa berbuah. Banyak orang berpikir, saya rindu pergi ke sebuah gereja supaya saya bertumbuh di dalam iman kerohanian saya. Saya katakan itu baik. Tetapi panggilan daripada firman Tuhan bukan menyuruh kita bertumbuh saja, tetapi menjadi pribadi yang bisa berbuah. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah lebat. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, gereja sudah berusaha
untuk bagaimana menjadi mentor bagi Bapak Ibu Saudara. Tugas kami sudah kerjakan. Saya mengharapkan juga Bapak Ibu Saudara meresponinya untuk kebaikan daripada Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa melalui Zoom. Silakan segera daftarkan. Ya, segera daftarkan diri. Yang sekarang sudah daftar berapa orang, Tukino? Tahu? Berapa? 15 orang. Ya, ada sekitar 15 orang yang sudah daftar. Ya, gratis Bapak Ibu Saudara, gak usah bayar. Tetapi jangan berpikir yang gratis itu murahan. Ya, tetapi ingat baik-baik. Ya, yang gratis itu saya berikan dengan hati, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti Injil Yohanes, saya sudah katakan ya, bagi kita pemula, baca Alkitab jangan mulai dari kitab Kejadian. Jangan mulai baca dari Injil Matius. Tetapi mulai dari Injil Yohanes. Argumentasinya saya sudah sampaikan. Banyak orang bosen baca Alkitab karena salah mulai baca Alkitab. Dia mulai baca Kejadian. Kejadian awalnya semangat dia, Kejadian, Keluaran, semangat. Tapi sampai imamat bilangan bingung dia. Kenapa begini nih? Ini gak ada hubungan dengan saya. Sehingga mulai bosen. Mulai dari perjanjian baru. Kata orang baca Alkitab mulai dari perjanjian baru. Dia mulai dari Matius. Waktu Matius gak ada masalah. Lancar-lancar. Kemudian baca Injil Markus 2 kali. Isinya hampir sama. Loh, kok isinya hampir sama? Nah, ini mulai gerah. Gak apa-apa, lanjut. Karena Markus lebih pendek. Lanjut lagi Lukas, 3 kali baca Injil isinya sama. Wah, ini Alkitab kenapa isinya sama? Membaca isi Alkitab yang isinya sama sampai 3 kali. Mulai bosen. Sehingga tidak lagi baca Alkitab. Saya kong hami ya, ulang itu aja gitu ya. Karena kalian salah baca Alkitab. Maka saya katakan jangan mulai dari Matius. Tetapi mulai dari Injil Yohanes. Nah, hari ini ketika kalian sudah memulai baca dari Injil Yohanes. Saya bertugas juga membimbing Anda untuk mengerti per perikop. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan. Tugas kami adalah untuk mementorin, menyampaikan, membimbing saudara-saudari untuk mengerti pemahaman firman Tuhan dengan baik. Kita semua membutuhkan pembimbing rohani. Wong para rasul pun di dalam kehidupan kerohanian mereka butuh Tuhan Yesus membimbing mereka. Jadi kami hanya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga kami tugas sebagai hamba Tuhan juga membimbing jemaat Tuhan untuk bisa membedakan. Ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Tetapi mana firman Tuhan yang sesungguhnya? Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Dengan ayat Alkitab. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan ayat Alkitab. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis dengan apa? Dengan Alkitab juga, dengan firman Tuhan. Jadi kalian harus hati-hati. Iblis pun mengutip ayat Alkitab mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis mengutip ayat Alkitab. Ini artinya apa? Hati-hati. Dalam mengerti firman Tuhan, kita harus bisa melihat firman Tuhan mana yang benar-benar sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan. Karena banyak sekali comot-comot ayat Alkitab untuk mendukung pemikiran dia. Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini kita membaca firman Tuhan. Saya bukan menilai dari kebutuhan jemaat. Apa kebutuhan jemaat? Baru saya cari ayat Alkitab. Bukan. Saya lebih memprioritaskan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang saya gali ini, baru saya berdoa pada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat? Dari ayat firman Tuhan ini. Jadi utamanya apa? Firman Tuhan dulu. Baru dihubungkan dalam kebutuhan jemaat.
Bukan mencari kebutuhan jemaat dulu, baru cari ayat Alkitab. Ini sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya membutuhkan mentor rohani untuk mengerti, untuk melatih kepekaan rohani. Saya bersyukur dalam kehidupan saya banyak hamba-hamba Tuhan yang siap mementor saya. Setiap tahun minimal 2 kali saya berkumpul dengan rekan-rekan gembala sidang dari berbagai gereja, berbagai denominasi. Kami berkumpul sharing. Ada seorang mentor rohani kami dari Taiwan yang siap mendampingi kami. Sehingga kami boleh merasakan kami tidak sendirian. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca kisah-kisah hamba-hamba Tuhan di Amerika, banyak pendeta yang bunuh diri. Banyak pendeta yang akhirnya tidak lagi jadi pendeta. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja banyak pendeta sekarang tidak lagi jadi pendeta. Jadi pengusaha, melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Kenapa? Karena menjadi pendeta, menjadi gembala sidang, ada begitu banyaknya masalah demi masalah yang harus dihadapi. Oleh sebab itu mentor kami mengatakan, untuk bisa finishing well, supaya kita bisa mengakhiri pelayanan kita dengan baik, minimal ada 2. Yang pertama, pasangan hidup kita. Pasangan hidup yang mendampingi kita. Kita juga harus jaga kerohanian mereka. Makanya pembinaan gembala sidang ini istri juga harus ikut. Supaya apa? Supaya jangan pendeta kerohaniannya baik, istrinya tidak baik sehingga menghambat pelayanan Tuhan. Kemudian yang kedua, teman, sahabat. Makanya ketika di dalam gembala sidang itu kami punya teman. Sehingga di sana kami bisa curhat. Sekalipun masalah tidak selesai. Masalah belum selesai. Tapi minimal ada yang mendengar suara hati kita. Ayo Bapak Ibu Saudara coba bayangkan. Kami pendeta, gembala sidang. Ada masalah di dalam gereja. Cari siapa untuk curhat? Cari kalian. Ini pendeta kurang beriman. Masa curhat sama jemaat? Ada masalah curhat sama siapa? Majelis gereja. Ini pendeta imannya lemah sekali. Artinya apa? Bukan tidak mungkin. Sehingga terjadi apa? Pendeta banyak yang kesepian. Semakin tinggi jabatan, semakin kesepian. Gak ada teman. Teman untuk curhat. Padahal jadi pendeta juga bisa menghadapi masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah dengan saudara-saudara kandung dan sebagainya. Artinya apa? Ada berbagai hal yang membuat kita bisa menghadapi masalah. Tetapi ketika kita punya teman, punya sahabat, ada mentor, kita lepas menyampaikan curhat kita. Ada rasa aman, ancenkan. Ada rasa aman ketika menyampaikan isi hati kita. Sekalipun masalah kita belum selesai. Ya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti lah maksud saya. Kalau kalian pergi ke rumah duka, oke, lalu ada anggota keluarganya yang terus menangis, ya sedih, berduka. Yang dia butuhkan bukan nasihat kalian. Yang mereka butuhkan adalah apa? Kalian bisa mendampingi mereka. Duduk di samping dia, mendengar dia. Mendengar dia mengeluh, mendengar dia menyesali kenapa dia tidak baik-baik kepada dia, kenapa kesempatan ini tidak dipergunakan. Kita mendengar, gak perlu kalian nasihat, itu lalu kucal, buat kewai uakong. Itu tambah sedih dia, kasihan kan? Orang sudah sedih kalian kepo lagi, ya kan, berikan nasihat. Ya kan, jadi lebih baik kalian tiam-tiam aja, mai ye pang ye mang gitu ya. Jangan semakin ditolong orang semakin sedih gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu juga setiap kita ada kesempatan. Melatih kepekaan rohani bukan mengandalkan diri sendiri. Kami hamba-hamba Tuhan, ada berapa orang kalian tahu? Ada 6. Dan kami siap mendampingi Bapak Ibu Saudara untuk apa? Mengerti firman Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bahkan siap mendengarkan. Ya, mungkin masalah-masalah yang kalian hadapi ya. Di sini ada pendeta senior, pendeta Fajar, Lim Semu. Mereka sudah berpengalaman ya. Hilang
Orang dunia katakan, cak yam kak cekwe cak bia. Ini ini terlalu terlalu ekstrim lah ya. Maksudnya ya cukup berpengalaman lah ya di dalam kehidupan mereka berkeluarga dan sebagainya. Ya kalian boleh bercari Pendeta Fajar, ya Pendeta Semu ya atau saya ataupun Pendeta Diliang ataupun Andrew Ong. Nah, di kita juga sekarang untuk remaja, anak-anak kita sudah ada Richie Chuantao. Ya, ingin saya tekankan di sini adalah kita butuh. Kemudian yang terakhir, kepekaan rohani menghasilkan kesiapan untuk mendengar dan melakukan. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Puncak kisah ini terjadi di ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya. Ketika panggilan datang untuk keempat kalinya, Samuel sudah memiliki kesiapan. Ia tidak lagi berlari kepada Eli, tetapi dia berlutut di hadapan Tuhan, dan responnya dia bukan lagi berkata, ya Bapa kepada Imam Eli, tetapi dia berkata kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengar. Ini ada sebuah respon penyerahan diri, ini ada sebuah respon kerendahan hati, ini ada sebuah respon ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin pertama tadi apa? Melatih kepekaan rohani di dalam ketidaktahuan kita. Sehingga kita butuh mentor, pembina rohani atau pembimbing di dalam melatih kepekaan rohani kita. Dan setelah kita mengetahuinya, poin ketiga apa? Poin ketiga apa? Kita harus taat melakukannya. Jadi di sini perhatikan baik-baik urutannya. Jadi kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini sungguh indah. Bukan tidak mungkin kita sama seperti Nabi Samuel yang kecil itu loh. Kerohanian kita masih lemah. Banyak hal Tuhan sudah berbicara pada kita, kita tidak tahu. Kita butuh bimbingan hamba Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi ingat, poin yang terakhir bukan hanya mengisi pikiran kita, tapi bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari. Ingat, Tuhan selalu berbicara di dalam kehidupan kita. Siaplah untuk mendengar suara Tuhan. Akui ketidaktahuan kita, carilah pembimbing di dalam kehidupan kerohanian kita, dan responilah dengan ketaatan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Benar, kadangkala kami seperti Samuel yang masih kecil. Tuhan selalu berbicara kepada kami. Tapi kami tidak siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mengerti kehendak-Mu. Dan akhirnya kami meresponinya secara salah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan tidak mengizinkan kami dan membiarkan kami berjalan sendirian untuk mengerti kehendak-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Kami dicelikkan mata rohani kami. Supaya kami senantiasa juga merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kami tidak mengerti akan firman Tuhan, kami butuh pembimbing rohani menolong kami. Kami mau merendahkan hati untuk memiliki mentor rohani dalam kehidupan kami. Dan satu hal lagi Bapa, ketika kami sudah mengerti firman-Mu, kami rindu juga menaati firman-Mu, melakukan firman. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini memberkati setiap kami. Bersyukur, berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.